Selamat siang dan shalom, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Henderina S. Laiskodat, SPMSI. Yang kami hormati, pejabat manajerial dan non-manajerial lingkup BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, para narasumber, Bapak Ibu panitia penyelenggara, serta Bapak Ibu peserta, singkatnya hadirin yang kami muliakan. Puji dan syukur kami haturkan kehadirat Tuhan karena atas perlindungannya sehingga pelaksanaan BIMTEK Reinventing Government atau mewirausahakan birokrasi batch 2 bagi aparatur sipil negara lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur boleh terlaksana hari ini Selasa 17 Juni tahun 2025. Mengawali upacara pembukaan, menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin yang kami hormati, kita akan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Aris Saikoko. Kepada Bapak Aris, kami persilahkan. Baik, mohon izin Kepala BPSDMD, kepada Kepala Bidang Sertifikasi dan Kelembagaan, pejabat struktural lingkup BPSDMD, panitia, narasumber, beserta tingkatnya para hadirin yang saya hormati. Sebelum kegiatan pelatihan bimbingan teknis mewirausahakan birokrasi, reinventing government berbasis design thinking, BMC dan VPC bagi ASN lingkup Provinsi NTT dimulai, izinkan saya memimpin doa menurut ajaran kepercayaan saya yaitu Kristen. Berdoa mulai. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu yang senantiasa dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kesempatan untuk berkumpul di acara ini. Kami memohon bimbingan-Mu agar senantiasa selalu menyertai acara ini dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Terima kasih Bapak, hanya ini doa dari kami. Ke dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Aris Saikoko.
Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan sambutan Kepala BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur sekaligus dengan resmi membuka kegiatan pada siang hari ini. Kepada Ibu kami persilahkan. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan perangkat daerah, Bapak Ibu pengajar, dan yang saya banggakan Bapak Ibu peserta BIMTEK, Salam Safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di tempat yang pertama, patutlah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita masih diberi kesempatan untuk berkarya dan mengikuti BIMTEK mewirausahakan birokrasi. Dan pada kesempatan ini, kegiatan ini dilakukan bukan sekedar kegiatan rutin, melainkan bagian dari upaya besar kita dalam mendorong reformasi birokrasi yang lebih inovatif, responsif, berdampak nyata bagi masyarakat. Kita semua memiliki tanggung jawab yang sama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang merupakan wajah utama dari birokrasi kita. Bapak Ibu peserta BIMTEK yang saya banggakan, dunia sedang berubah dengan sangat cepat. Era disrupsi digital dan transformasi sosial menuntut pemerintah untuk bergerak lebih cepat, lebih efisien, dan lebih dekat kepada masyarakat. Oleh karena itu, ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik pun semakin tinggi. Mereka menuntut layanan yang cepat, mudah diakses, transparan, dan relevan. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya regulasi seringkali membuat birokrasi kita dianggap kaku, dianggap lamban dalam beradaptasi. Untuk itu, konsep mewirausahakan birokrasi hadir sebagai solusi. Bapak Ibu, ini bukan sekedar jargon, melainkan filosofi perubahan yang menekankan pada pentingnya birokrasi yang lincah, birokrasi yang inovatif dan berorientasi pada hasil. Bapak Ibu, saya ajak kita semua untuk membuang pola lama yang terdahulu, yaitu terlalu memikirkan administratif. Administratif penting, namun kita perlu melakukan pola kerja yang lebih proaktif, berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat. Nah, di era ekonomi yang sekarang ini, maka kita perlu menggali potensi-potensi unggul agar wirausahaan yang ada di tengah-tengah kita, khususnya ASN dan masyarakat, bisa kita optimalkan. Sebagai ASN didorong untuk lebih kreatif merancang layanan, lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat, serta lebih berani menciptakan terobosan dan berdampak. Kita tidak lagi sekedar menjalankan prosedur, tetapi menjadi agen perubahan yang mampu memberikan nilai tambah bagi publik. Dan pemerintah bukan lagi semata-mata pelaksana regulasi, tetapi fasilitator dan inovator dalam membangun kesejahteraan. Melalui BIMTEK ini saya berharap peserta tidak hanya memahami secara teoritis konsep wirausahaan birokrasi, tetapi juga mampu mempraktekkannya melalui rencana aksi konkret unit kerja masing-masing. BIMTEK ini telah dirancang dan tidak hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi juga melatih keterampilan dan membentuk pola inovatif melalui pendekatan seperti design thinking, value proposition, Canva, dan bisnis model Canvas. Bapak Ibu yang saya kasihi, 3 komponen utama saya harapkan muncul dari BIMTEK ini. Yang pertama, empati, kemampuan untuk memahami permasalahan dari sudut pandang masyarakat. Yang kedua, inovatif, keberanian merancang solusi dan adaptasi serta efektif. Ketiga, aksi keteguhan untuk menerapkan perubahan di lapangan secara berkelanjutan.
Kompetensi ini bukan hanya untuk kebutuhan BIMTEK, tetapi harus menjadi budaya kerja yang baru sebagai seorang aparatur sipil negara. Bapak Ibu yang saya kasihi, saya ingin menekankan bahwa perubahan birokrasi tidak bisa dilakukan hanya di level kebijakan pusat, tapi harus sampai yang paling bawah. Sehingga kita masing-masing di unit layanan kita dan pembuat kebijakan setiap memiliki peran strategis. Jadi Bapak Ibu dan saya punya peran yang strategis di tempat kita masing-masing dalam menciptakan birokrasi yang lebih baik. Oleh karena itu, kolaborasi lintas unit, keberanian mencoba hal baru, komitmen terhadap pelayanan berorientasi hasil harus kita tanamkan dalam diri kita dan tim kerja kita. Bapak Ibu yang saya banggakan, saya yakin ASN pemerintah Provinsi NTT memiliki semangat, kreativitas, integritas untuk menjadi pelopor dalam transformasi birokrasi. Mari kita manfaatkan BIMTEK ini sebagai momen refleksi dan pergerakan kolektif untuk melayani masyarakat dengan lebih baik, lebih cepat, dan lebih bermakna. Jadikan BIMTEK ini sebagai ruang belajar aktif, bukan hanya untuk mendengar, tapi juga menggali, bertanya, dan membangun ide-ide inovatif tentang diri Bapak Ibu untuk keluar dari zona nyaman dan melihat peluang-peluang baru yang bisa ditingkatkan atau ditindaklanjuti melalui rencana aksi Bapak Ibu. Dengan memohon penyertaan Tuhan yang Maha Kuasa dan disaksikan oleh kita semua, saya membuka kegiatan BIMTEK mewirausahakan birokrasi secara resmi. Salam, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Ibu Kepala BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah berkenan membuka kegiatan pada siang hari ini. Hadirin yang kami hormati, demikian seluruh rangkaian upacara bimbingan teknis mewirausahakan birokrasi atau Reinventing Government Batch 2. Untuk itu, kami mohon maaf jika selama pelaksanaan terdapat hal-hal yang kurang. Selamat siang untuk kita semua dan terima kasih. Waktu selanjutnya kami kembalikan kepada panitia penyelenggara. Baik, terima kasih Ibu Grace yang telah memandu dalam acara pembukaan. Terima kasih juga Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Provinsi NTT, Ibu Henderina, yang telah membuka secara resmi kegiatan kita pada siang hari ini. Acara selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kita akan memasuki dalam tahapan pelatihan, di mana Bapak Ibu akan dibekali dengan materi yang akan dibawakan oleh para narasumber. Dan narasumber pertama hari ini adalah Ibu Kepala BPSDMD sendiri, Ibu Henderina S. Laiskodat. Beliau akan memberikan arahan singkat, gambaran terkait dengan kegiatan kita pada siang hari ini. Untuk itu, mohon izin Ibu Kaban, kita langsung melanjutkan dengan pemaparan materi. Untuk proses diskusi yang akan berjalan, Bapak Ibu sekalian, akan kita sesuaikan dengan proses pembelajaran yang akan kita lakukan. Waktu dan kesempatan kami berikan. Terima kasih Pak Naldi. Di siang hari ini saya yakin kalau Bapak Ibu mau mengikuti pelatihan ini berarti Bapak Ibu adalah orang-orang yang mau belajar dan meningkatkan kompetensi. Ini kalau latihan kali ini adalah latihan gelombang kedua atau batch yang kedua. Namun sesuai laporan yang saya dapat dari Pak Baswara selaku penanggung jawab atau PLT Kabid Sertifikasi dan Kelembagaan, maka pada batch yang pertama banyak di antara peserta yang tidak menyelesaikan aksi perubahan atau tugas akhir. Nah, di
awal kali ini saya mengajak Bapak Ibu untuk kita belajar itu adalah kita harus berpikir menyenangkan. Jangan belajar karena terpaksa dulu. Saya mau belajar karena saya mau meningkatkan kompetensi saya. Nah, kalau ini sudah ada di diri Bapak Ibu, maka Bapak Ibu mungkin selama ini sudah terlalu nyaman bahwa belajar itu hanya yang penting dengar, pasti dapat sertifikat. Kali ini proses pembelajaran atau BIMTEK atau pelatihan apa saja sudah menganut paham 7-10% mendengar, 20 diskusi coaching, dan 70 Bapak Ibu akan aksinya. Kemarin banyak yang kandas di tengah jalan karena menurut Bapak Ibu penanggung jawab bahwa teman-teman tidak menyelesaikan tugas, alasan sibuk. Nah, tapi bagi saya, Bapak Ibu, kalau sudah Bapak Ibu ambil keputusan untuk belajar, coba untuk menikmati dulu pembelajaran yang Bapak Ibu ikuti. Jika Bapak Ibu sudah menikmati, sudah senang, saya yakin sesulit apapun Bapak Ibu akan usaha. Saya bicara seperti ini bukan berarti saya juga mengikuti pembelajaran di BPSDMD. Saya juga mengikuti dengan baik dan mengerjakan tugas. Jadi kalau tugasnya kelompok, biasanya lebih ringan. Tapi kalau tugas pribadi, kita harus mengerjakan sendiri. Nah, ini saya ajak dulu. Pola pemahaman ini harus Bapak Ibu paham. Banyak yang sampaikan ke saya gini, Ibu sekarang kalau latihan di BPSDMD sulit. Sebenarnya tidak sulit. Karena ini proses transisi. Nah, hari ini di momen awal untuk pelatihan yang sama di batch kedua, saya mengajak Bapak Ibu untuk sebagai ASN, sebagai PNS, mari kita belajar untuk agile mengikuti pola perubahan yang terjadi. Dan pelatihan hari ini, pelatihan mewirausahakan birokrasi, preventing government, saya Henderina Leskodat, Kepala BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya akan menggambarkan garis besar apa yang ada dalam pelatihan kali ini. Di sini konteks umum, birokrasi saat ini di tengah laju perubahan yang begitu cepat. Jadi kalau Bapak Ibu tidak agile mengikuti perubahan, lambat laun Bapak Ibu kita akan tersingkir. Kita potret birokrasi katanya lambat, kaku, prosedural. Kalau Bapak Ibu sudah tidak lambat, itu saya provisiatlah. Kaku, prosedural. Ya, memang karena kita punya aturan, boleh kita fleksibel tapi dalam tataran aturan. Aset tidak produktif, banyak aset pemerintah yang tidak produktif. Sekarang kita diajak Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur untuk mencari potensi-potensi PAD untuk tahun 2025 dan 2026. Setiap perangkat daerah. Oleh karena itu, pembelajaran hari ini dimaksudkan untuk kita menjawab tantangan pimpinan. Siapa ASN yang bisa mewujudkan ini? Dan sebagai seorang aparatur sipil negara, jika pimpinan mengambil kebijakan, maka kita selaku ASN atau selaku staf harus bisa mendukung. Ketidakpuasan publik. Kita semua punya survei kepuasan, apakah di kantor kita publik sudah puas atau belum? Nah, kita lihat angkanya. Lambat beradaptasi. Salah satu lambat beradaptasi adalah pola pembelajaran sekarang kita harus bisa mengerjakan rencana aksi kita. Tugas kita apa? Jadi mendengar, berdiskusi, dan membuat rencana aksi. Tantangan yang dihadapi yang pertama, masyarakat ingin layanan cepat dan transparan, efisien. Kedua, sumber daya terbatas, perlu inovasi. Barusan kita mendapat pengangkatan ASN yang cukup besar, 1000 lebih. Saya pikir ini satu jumlah yang banyak, sehingga sumber daya ini harus kita manfaatkan dengan baik. ASN harus ubah mindset dan cara bekerja. Cara kerja kita yang biasa-biasa kita harus rubah dengan cara lain yang luar biasa. Nah, siapa pemikirnya? Bapak Ibu dan saya adalah konseptornya, pemikirnya. Idenya apa? Kita harus latih untuk berpikir. Nah, pelatihan, relevansi pelatihan ini yang pertama, Reinventing Government, mewirausahakan birokrasi bukan sekedar program, tetapi perubahan pola pikir. Pelatihan ini adalah intervensi strategi terkait program prioritas pimpinan daerah
Saya dan Bapak Ibu harus tahu program pimpinan daerah Dasar Cita itu apa saja. Misinya, visinya apa, misinya apa, tagline-nya apa, ayo bangun NTT. Nah, pelatihan ini harus menjawab target atau dasar cita dari Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur. Yang berikut adalah melalui pelatihan ini menyiapkan ASN yang berani berinovasi. Tanyalah pada diri masing-masing, saya dan Bapak Ibu sudah berinovasi atau belum? Kalau belum, ini saatnya. Belajar untuk bisa berinovasi di tempat kita masing-masing. Nah, kalau kita bisa inovasi, apa yang harus kita lakukan? Belajar. Menemukan ide-ide baru. Pelaksanaan, kita sebagai pelaksana dan penggerak. Melalui pelatihan ini akan mengubah birokrasi dari pelaksana ke penggerak nilai. Jadi kalau biasanya Bapak Ibu hanya menunggu, ini diminta untuk sebagai penggerak. Nah, prinsipnya apa? Munculkan peran sebagai katalisator. Berorientasi pada hasil serta berorientasi pada pelanggan. Nah, katalisator itu hanya kalau Bapak Ibu ada di mana, itu tim bergerak, itu katalisator. Kalau Bapak Ibu yang belajar tentang kimia, katalisator itu adalah satu zat yang digunakan untuk mempercepat proses. Nah, kalau Bapak Ibu sebagai katalisator, Bapak Ibu ada di mana saja, kegiatan harus jalan. Berorientasi pada hasil. Kita kerja-kerja ada hasil tidak. Wajib orientasi hasil. Serta berorientasi pada pelanggan. Contoh, kami di BPSDMD, kami punya target PAD. Jika ada pelanggan yang datang, baik itu peserta pelatihan, atau pihak ketiga yang menggunakan aset kita dan mendapat PAD, retribusi, maka bagaimana cara kita menyambut para pelanggan ini? Sehingga orang bisa betah, oh lain kali kita ke BPSDMD saja. Karena apa? Di sana pegawainya ramah, kita punya hospitality-nya bagus, kenyamanan mereka dapat. Itu tidak perlu orang lain, kita perlu informasi, tapi tidak perlu kita terlalu sampai memaksa orang, karena dari pelayanan kita orang akan melihat. Nah, itu yang dimaksudkan. Bagaimana prinsip ini kita pegang teguh. ASN berwirausaha publik, mendorong ASN yang mampu menerapkan model wirausaha dalam pelaksanaan pelayanan publik dengan kompetensi kreatif, responsif, dan inovatif. Kita bisa berinovasi kalau kita punya pemikiran kreatif, punya respon yang cepat. Kita sampai pada seberapa penting pelatihan ini atau BIMTEK ini kita laksanakan. Potensi PAD dari aset sangat besar. Jadi kami diminta untuk berpikir bagaimana aset-aset kita dimanfaatkan. Jadi contoh kami di BPSDMD punya aset penginapan. Jika pelatihan tidak ada, kami harus bisa memaksimalkan aset ini. Punya ruang kelas, punya aula, punya halaman yang luas. Kami punya WI yang punya kompetensi yang sangat baik. Ketika kami berdiskusi, kami bisa dengan Pak Bas dan teman-teman yang lain, mari kita jual potensi kita untuk outbound atau apapun. Kita berpikir. ASN adalah ujung tombak pelayanan dan pengelolaan aset. Jadi Bapak Ibu dan saya, selaku ASN, kita juga pengelola. ASN dinilai dari dampak, bukan rutinitas. Jadi Pak Gubernur selalu memesan kepada kita, pimpinan dan Bapak Ibu, kita harus mempunyai dampak. Sebesar apapun dampak kita, sekecil apapun kita usaha dulu. Dampaknya apa? Jadi Bapak Ibu mengerjakan apa, harus tahu dampaknya apa. Hari ini kita mendapat pelatihan ini, dampaknya apa? Suatu saat Bapak Ibu akan bilang bahwa di akhir pelatihan, oh pembimbing saya sudah punya aksi perubahan, saya sudah bisa hitung dampaknya. Minimal kita menaikkan PAD kalau di tempat Bapak Ibu punya kantor yang ada PAD. Kalau yang belum, Bapak Ibu bisa membantu orang lain. Untuk bagaimana dia mendapat dampak dari pelatihan ini untuk orang lain meningkatkan ekonominya. Untuk keluarga, dengan peningkatan itu dia dapat membawa keluarga menjadi lebih baik. Bapak Ibu peserta BIMTEK yang saya kasihi, ASN sebagai agen perubahan. Kita ASN dituntut sebagai agen perubahan. ASN tidak hanya pelaksana tapi penggerak. Peran ASN inisiator, kolaborator, dan inovator. Semoga habis pelatihan ini Bapak Ibu bisa menjadi inisiator,
bisa menjadi kolaborator dan menjadi inovator, bisa menciptakan satu inovasi baru atau inovasi yang diperbaiki atau apapun. Butuh keberanian dan dukungan pimpinan. Nah, ini penting. Jadi Bapak Ibu kalau mau buat sesuatu, bagaimana Bapak Ibu punya keberanian meyakinkan pimpinan supaya pimpinan bisa dukung Bapak Ibu, itu paling penting. Karena Bapak Ibu buat bagus bagaimana, tapi tidak bisa meyakinkan pimpinan, nanti tidak bisa jalan kalau di kantor. Tapi kalau Bapak Ibu di rumah, Bapak Ibu bisa berwirausaha. Nah, memang ini judulnya mewirausahakan birokrasi. Birokrasi bisa usaha di kantor untuk meningkatkan PAD dan juga peningkatan ekonomi keluarga di masyarakat. Fokus BIMTEK kali ini mengasah empati. Peserta akan mengasah empati dalam menyikapi dinamika pembangunan daerah dan kemampuan serta keberanian untuk berubah. Kedua, penggunaan metode praktis. Peserta akan mengasah keterampilan menggunakan metode praktis, design thinking, NILAB, value proposition canvas, dan bisnis model canvas. Ini kalau Bapak Ibu belajar dengan baik, saya yakin Bapak Ibu akan berhasil. Dan target dan output setiap peserta menghasilkan satu rencana aksi. Satu saja. Namanya ini kalau kita tidak biasa menulis, sampai di sini pasti banyak yang tarik diri. Tapi saya yakin gelombang kedua ini tidak ada yang tarik diri. Karena Bapak Ibu siap untuk menyelesaikan BIMTEK ini sampai di akhirnya. Rencana aksi berbasis aset, jadi Bapak Ibu harus berbasis aset. Rencana aksi akan dikawal dan dievaluasi dalam waktu 3-6 bulan. Karena kalau bicara aset, tidak bisa kita balik telapak tangan dia langsung jadi. Ada juga yang langsung jadi, tapi itu 1-2. Ada yang butuh proses. Nah, ini dianggap bahwa 3-6 bulan kita bisa lihat targetnya. Saya punya pengalaman di BPSDMD. Ketika saya bergabung, saya bilang bagaimana kita menjual aset kita. Akhirnya teman-teman buat flyer, kita sebarkan di semua punya medsos kantor, lalu kita buat podcast. Dan akhirnya sekarang banyak yang lumayan lah menurut saya sudah menggunakan aset-aset kita. Kemarin sampai bulan April, Mei saja sudah 9 pihak ketiga yang menggunakan. Ada yang store-nya 3 juta, ada juga yang di bawah, ada juga yang 20-an, belasan. Sekecil apapun kita tangkap peluang itu. Dan saya bilang teman-teman tim kerja di BPSDMD, kita harus semua bekerja keras, meyakinkan orang bahwa ketika orang datang menggunakan aset kita dan kita mendapat PAD, kita harus bisa meyakinkan semua orang. Dan dampak yang diharapkan aset produktif, PAD meningkat. Kalau Bapak Ibu bisa aset produktif, PAD meningkat, kita punya TPP tidak menjadi masalah. ASN kreatif dan adaptif, publik lebih percaya dan terlayani dengan baik. Kalau publik sudah percaya kita, Bapak Ibu, ya salah-salah sedikit pasti mereka aminkan. Tapi orang kalau sudah tidak percaya, biar benar pun orang tidak percaya. Nah, ini kuncinya di sini. Dan yang terakhir, jangan menunggu perintah mulai dari diri sendiri. Berbuat sesuatu kecil saja tidak masalah, asalkan berdampak. Jadi Bapak Ibu jangan anggap enteng, ini pemilihan gambar. Senyum itu Bapak Ibu jangan pikir biasa-biasa saja. Senyum itu tindakan kecil, tapi pelayanan dengan senyum orang pasti ingat. Saya selalu mengevaluasi selama saya memimpin BPSDMD dengan peserta dari kabupaten. Apakah Bapak Ibu senang masuk ke BPSDMD? Ibu senang, Ibu. Semua yang kita ketemu senyum, selamat. Nah, itu harus, wajib. Saya wajibkan semua pegawai di BPSDMD bertemu dengan siapa saja harus kita yang sapa dahulu. Minimal dengan senyuman. Jadi jangan menunggu perintah mulai dari diri sendiri. Kecil tidak masalah asal berdampak. Dengan senyum Bapak Ibu, orang akan tertarik datang ke tempat Bapak Ibu. Dan saya yakin peserta gelombang kedua ini akan melakukan atau akan ending dengan baik. Jadi semuanya harus menyelesaikan tugas dan akhirnya semua peserta kali ini adalah peserta yang bisa mendapat sertifikat dan lulus dalam BIMTEK kali ini. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Ayo bangun NTT dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Naldi untuk melanjutkan
kegiatan ini, apakah perlu diskusi atau cukup? Saya kembalikan. Baik, terima kasih Ibu Kawan. Pengantar awalnya sangat menarik, apalagi di slide terakhir tadi ada sepenggal kalimat, jangan menunggu perintah, mulai dari diri sendiri. Makanya Bapak Ibu sekalian bisa melihat di ruang Zoom, kami yang di BPSDM senyum terus setiap hari, karena arahan Ibu ya seperti itu, dan itu juga membawa dampak yang positif untuk instansi kami, terutama dalam menjual apa yang bisa kita berikan, yakni pelayanan kepada masyarakat.